Banyak kok. Oke, baik teman-teman bisa dengar suara saya. Yang bisa dengar suara saya boleh dikasih thumbs up atau di chat ya. Oke, thank you so much. Oke, Kak Fani dan juga oke, Kak Dean ya. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Jadi kita sambil menunggu partisipan yang belum datang. Jadi ini kita estimasi sekitar kurang lebih 50 orang ya yang akan join. Jadi mungkin kita akan mulai secara resmi jam 8 lebih 5. Jadi buat teman-teman yang masih mau ambil cemilannya, mau sambil minum, minum kopi dan sebagainya ya, boleh dibawa sambil nonton di laptopnya atau HP-nya ya, karena kita mulai jam 8:05. Sama mungkin buat teman-teman yang lain yang ngajak teman-temannya gitu ya, atau mungkin anggota keluarganya ikut webinar ini juga mohon di reminder ya, supaya nanti kita jam 8:05 bisa mulai dan teman-teman nggak ketinggalan informasi apapun. Itu ya, oke, kita akan start jam 8:05, sekitar 3 sampai 4 menit lagi.
Oke, baik teman-teman semuanya. Oke, karena sekarang sudah jam 8 lebih 5 ya, sesuai dengan perjanjian di awal, peraturan di awal, kita akan mulai secara resmi jam 8.05. Ini oke, masih belum setengahnya, tapi nggak apa-apa ya. Jadi nanti mungkin kalau misalnya ada teman-teman again ya, atau anggota keluarga bisa di reminder juga untuk webinarnya, jadi masih bisa nih, masih ada waktu untuk usul. Oke, kalau gitu kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan juga selamat sejahtera, sejahtera bagi kita semua ya. Oke, jadi sebelumnya mohon maaf kalau misalnya ada mungkin ada satu isu ataupun ada hal-hal teknis yang mungkin suaranya nggak kedengeran ataupun tiba-tiba ada yang ngeluh dan sebagainya, nanti boleh langsung chat aja ya atau mungkin bisa raise hand untuk ngasih tahu isunya ke kami. Oke, baik. Jadi selamat datang teman-teman di webinar Titik Nol English Course. Oke, jadi mungkin buat teman-teman yang bukan first timer di sini, bukan pertama kali nih ikut webinarnya Titik Nol, terutama yang pas di weekend ya. Jadi kita selalu ada webinar rutin 2 minggu sekali gitu ya, atau 1 bulan sekali kita akan bahas tentang scholarship ya, terutama untuk beasiswa-beasiswa yang ke luar negeri. Nah, jadi untuk malam hari ini kita akan bahas tentang Fulbright Scholarship dan mungkin buat teman-teman yang baru pertama kali datang, nah ini biasanya pematerinya kita juga akan mengundang dari awardee scholarship. Jadi kalau misalnya Fulbright Scholarship, maka kita akan mengundang Fulbright Awardee. Nah, contohnya seperti guest speaker kita yang hadir pada malam hari ini spesial banget dan juga nyarinya juga susah ya. Jadi jujur kita berterima kasih banget ke guest speakernya. Nanti kita mungkin agak kenalan dikit ya, atau teman-teman udah sempat baca namanya siapa. Oke, jadi atas nama Kak Adiatma Nizar Fuadi atau biasanya kita panggilnya Kak Dean. Mungkin nanti Kak Dean akan perkenalan sedikit ya sebelum berbicara tentang Fulbright Scholarship. Oke, nah jadi buat teman-teman yang sudah tahu Titik Nol English Course ini apa, jadi kita adalah lembaga bahasa Inggris Ipare. Jadi feel free kalau teman-teman mau ambil mau manggil Miss, Mister atau Pak. Jadi feel free atau mau langsung panggil nama juga bisa ya. Jadi kita tidak ada peraturan tertentu, yang jelas jangan Bu dan juga Pak gitu aja ya. Oke. Nah, baik, karena sekarang sudah jam 8.08. Oke, sebelumnya buat teman-teman yang sudah hadir, ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama, mohon untuk buat teman-teman yang sudah join, namanya dipastikan sesuai dengan pengisian di job form ya, atau di formulir yang teman-teman isi sebelum join meetingnya. Karena itu akan ada kaitannya nanti di akhir, kenapa gitu ya. Jadi mungkin kalau yang join dengan device dan sebagainya bisa dirimin dulu. Dan yang kedua buat mungkin yang nanti akan tanya masalah recording dan juga materi akan kami bagikan. Jadi teman-teman nanti ditunggu aja recording dan juga materinya full ya. Jadi kita tidak akan cut apapun. Uh, Oke, dan juga yang terakhir untuk Q&A kita ada di sesi paling akhir. Jadi mungkin buat teman-teman yang Kak, aku mau nanya sesuatu nih waktu Kak Dean menjelaskan misalnya tentang requirement-nya Fulbright dan sebagainya. Nah, itu kita sarankan buat teman-teman bisa tulis pertanyaannya lewat chat aja. Kayak gitu ya. Karena kebanyakan pengalaman dari yang sebelum-sebelumnya agak malu-malu nih kalau mau nanya. Tapi ternyata banyak pertanyaan di belakang dan sudah melebihi dari waktu webinarnya ya. Jadi pertanyaannya justru nggak kejawab. Jadi aman banget. Jadi buat teman-teman yang mau bertanya langsung aja tanya di chat. Nanti kita jawab atau kita address satu-satu ya dari yang paling atas. Begitu. Oke, so without further ado, oke, sekarang sudah ada 23 sampai 24 partisipan termasuk juga Kak Dean ya. Oke, baik. Kita mulai saja untuk webinarnya. Oke, kepada Kak Dean atau Kak Adiatma Nizarko ID, saya persilahkan. Oke, terima kasih Kak. Aku panggilnya Kak Dwi. Oke, boleh. Oke, makasih banyak Kak Dwi dari Titik Nol English. Terima kasih udah mengundang aku di kegiatan webinar ini. Selamat malam semuanya, selamat pagi dari Baltimore. Kebetulan di aku lagi jam 8 pagi. Di kesempatan kali ini aku mau sharing-sharing ya terkait
beasiswa Fulbright. Jadi nanti aku akan jelasin tentang beasiswa Fulbright tuh beasiswa yang seperti apa, kemudian syaratnya bagaimana, proses mendaftarnya seperti apa, dan juga sedikit banyak tips and trick untuk pendaftarannya, dan juga bagaimana kehidupan perkuliahan di Amerika itu sendiri. Aku izin share screen, Kak Dwi. Oke. 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 eh jadi aku di sini ngangkat temanya demystifying Fulbright. Jadi karena aku melihatnya Fulbright ini masih jadi beasiswa yang belum terlalu banyak ya pendaftarnya relatif dibanding beasiswa-beasiswa lain. Jadi aku mau bawa konsepnya kita membedah Fulbright sehingga dia nggak jadi sesuatu yang asing atau yang mistis gitu. Oke, sebelumnya kita perkenalan dulu, quick intro. Namaku Adiat Manizar Fuadi, biasanya dipanggil Dean. Aku asalnya dari Kota Batu di Jawa Timur. Ini foto asli pemandangan dari belakang rumahku. Jadi Batu itu kota kecil yang ada di atas gunung. Waktu S1 aku kuliah di UI jurusan Gizi di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Kemudian setelah uh, lulus aku sempat bekerja di Satgas Covid selama hampir 2 tahun. Kemudian sebelum aku berangkat kuliah ke Amerika, aku bekerja di salah satu proyek kesehatan dari USAID. Um, Proyeknya itu sendiri berfokus ke kesehatan ibu dan anak. Kemudian saat ini aku bersekolah di Johns Hopkins University di program Master of Public Health. Sebelumnya, disclaimer dulu bahwa semua informasi, pendapat, dan pernyataan di presentasi ini, di sesi ini itu pengalaman pribadi aku dan tidak merepresentasikan Fulbright, Aminef, dan US Department of State sebagai institusi. Kemudian kebijakan-kebijakan terbaru terkait Fulbright dan atau program pertukaran pelajar internasional lain dari pemerintah Amerika mungkin akan berbeda dari yang dialami atau saat aku mendaftar ataupun dinominasikan sebagai Fulbright Scholar. Oke, mungkin sebelum masuk ke sesi, aku mau menekankan lagi ke teman-teman, mungkin sudah uh, punya alasan-alasan atau mungkin bahkan masih dalam pencarian juga alasan-alasan kenapa gitu. Jadi penting sekali untuk teman-teman yang mau berangkat sekolah lagi itu untuk find your why. Jadi kenapa sih harus sekolah lagi gitu? Dan kalau misalnya harus sekolah lagi itu kenapa harus eh, sekolahnya itu di luar negeri gitu. Kenapa nggak harus di dalam negeri gitu? Apakah itu menjadi sebuah kebutuhan atau sebuah keinginan gitu? Dan kenapa harus di Amerika Serikat gitu? Kalau dalam konteks Fulbright ya, karena Fulbright ini adalah beasiswa dari pemerintah Amerika Serikat. Kenapa nggak di negara-negara lain selain Amerika gitu? Jadi um, aku mau teman-teman eh untuk ini nggak usah dijawab sekarang atau mungkin bisa dicatat di dalam hati atau mungkin ditulis gitu ya untuk find your why. Kenapa teman-teman itu eh, harus dan butuh untuk berkuliah di luar negeri, apapun alasannya. Menurutku semua alasan itu cukup valid gitu. Cuman seberapa kuat teman-teman bisa memiliki why itu sendiri. Dan menurutku um, yang sudah menjalani perkuliahan di Amerika selama kurang lebih 6 bulan, uh, menurutku sebenarnya kuliah S2 itu sedikit banyak belajar mengelola ekspektasi kita sendiri. Jadi kita mencoba mengaitkan apa yang menjadi alasan kita, yang menjadi why kita, dan juga apa yang akan kita jalani gitu ya. Jadi saat kita punya why, pasti kita punya ekspektasi. Oh, aku pingin A B C D E gitu. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa mengarahkan teman-teman juga untuk find your why.
apa sih yang mau teman-teman lakukan gitu. Um, what do you want to do with your life? Mungkin kalau teman-teman mau S2 untuk membantu karir, karir seperti apa sih yang ingin teman-teman punya gitu. Terus kalau misalnya teman-teman itu adalah tipe-tipe orang yang uh, ingin menghasilkan karya, karya seperti apa yang ingin teman-teman buat gitu. Dan juga gimana kalau ternyata dalam usaha kita mengejar mimpi-mimpi kita itu ternyata itu tidak berhasil. Bagaimana plan selanjutnya? Seperti itu. Jadi kita nggak hanya menyiapkan plan A, tapi juga plan B, plan C, dan seterusnya. Kemudian menurutku ini pertanyaan yang lebih penting lagi. Jadi kita tuh mau jadi orang yang seperti apa? What kind of person that we want to be? Ini menurutku lebih abstrak dan lebih ke nilai-nilai secara personal aja. Jadi kayak misalnya um, kita tuh pingin membuat dampak yang seperti apa sih ke dunia gitu. Dunia kayak gede banget ya rasanya gitu. Um, atau mungkin kita mau dikenal sebagai orang yang seperti apa gitu. Oh, aku mau dikenal sebagai orang yang baik hati. Aku mau dikenal sebagai orang yang tidak pantang menyerah. Aku mau dikenal sebagai orang yang suka berbagi dengan sesama. Itu um, adalah hal-hal yang menurut aku ini sangat-sangat personal. Dan juga um, jejaring seperti apa yang mau kita bangun. Kita mau dikenal sebagai orang yang terafiliasi oleh apa. Kita mau dikenal orang sebagai um, orang yang di circle-circle orang yang seperti apa. Nah, kalau kita sudah mulai membangun apa yang mau kita lakukan, kita mau jadi orang yang seperti apa, langkah selanjutnya tentunya adalah mencari informasi. Jadi, knowledge is power. Um, Carilah informasi sebanyak dan seluas mungkin terkait apa yang ingin kalian tuju, apa yang ingin kalian raih, dan sebisa mungkin carilah mentor, kalau bisa orang-orang yang memang menjalani apa yang sudah kalian tentukan ingin kalian jalani. Dan yang paling penting adalah buat rencana dan strategi dari informasi-informasi yang kita dapat dari kita riset sendiri ataupun dari mentor. Kemudian kita refleksi lagi, apakah jalan ini benar-benar ingin kita tempuh gitu. Visualisasikan mimpi teman-teman itu senyata mungkin, as vivid as possible. Kalau aku pribadi, salah satu cara aku memvisualisasikan diriku tuh aku sering nontonin kayak YouTube orang kayak vlog-vlog mahasiswa-mahasiswa gitu yang berkuliah di Johns Hopkins atau yang tinggal di Baltimore. Terus aku tuh juga suka lihat di Google Maps gitu. Aku lihat lokasinya Johns Hopkins ini tuh di mana. Terus dia di sekeliling kampus tuh ada apa aja. Terus aku ngebayangin, oh aku kalau berangkat kuliah tuh aku bakal lewat sini, bakal lewat sini. Terus aku kalau kuliah tuh gedungnya seperti ini. Jadi visualisasikan senyata mungkin, sevivid mungkin. Dan pertimbangkan lagi apakah, oh aku mau nih hidup, menjalani hidup yang seperti ini gitu. Dan kalau aku pribadi aku ada namanya 222 rules. Ini em, semacam apa ya framework untuk mengambil keputusan. Jadi 222 itu adalah time frame setelah aku mengambil keputusan gitu. Kayak misalnya uh, aku mau beli sesuatu gitu. Uh, 2 hari setelah aku beli kira-kira aku bakalan kayak gimana, kira-kira barangnya kepake atau enggak, terus perasaan aku itu seperti apa setelah beli. Kemudian 2 minggu setelah aku beli barang itu apakah ada perubahan dari manfaatnya atau bagaimana aku menggunakan barang itu, dan juga perasaan aku terhadap pembelian itu. Dan juga um, dua yang terakhir itu bisa 2 bulan atau 2 tahun. Jadi situ ini itu lebih ke gimana kita bisa mengelola ekspektasi kita terhadap keputusan kita dalam time frame yang short, medium, dan long term. Seperti itu. Dan ini adalah suatu proses yang menurut aku siklikal ya. Jadi kita bisa jadi back and forth banget di antara step-step ini gitu. Dan itu sangat-sangat normal. Dan juga segala perubahan-perubahan yang terjadi, oh aku nggak jadi deh mau ambil program ini, aku maunya ambil program yang lain aja. Oh aku nggak jadi deh mau ke Amerika, aku maunya ke negara lain aja. Itu sangat-sangat normal. Dan itu
sangat-sangat possible. Dan sekarang let's find out. Semoga uh, penjelasan yang akan aku berikan di sesi setelah ini itu bisa menjawab ekspektasi teman-teman terhadap Fulbright. Jadi tentang Fulbright ini sendiri itu adalah program pertukaran yang diinisiasi dari salah satu US senator yang namanya J. William Fulbright tahun 1946. Jadi saat itu memang tujuan utama dari uh, inisiasi program Fulbright ini sendiri itu adalah untuk membangun mutual understanding atau kerjasama bilateral dari Amerika dan juga negara lain seperti itu. Jadi bagaimana negara lain itu bisa mengenal Amerika dan juga sebaliknya Amerika juga mengenal negara tersebut. Dan kemudian Fulbright ini dalam perkembangannya menjadi salah satu program pertukaran dan beasiswa paling prestisius di dunia. Di Indonesia sendiri itu Fulbright sudah hadir sejak tahun 1952 dan sudah menghasilkan lebih dari 4.600 alumni. Fulbright ini saat ini dinaungi oleh US Department of State atau kalau di Indonesia mungkin ekuivalennya kayak Kementerian Dalam Negeri gitu ya. Dan di Indonesia sendiri itu ada kantor yang mengurus operasional dan juga seleksi hingga keberangkatan Fulbright itu oleh lembaga yang namanya Aminef. Dan ini ada beberapa notable alumni dari Fulbright. Yang pertama itu mungkin ada teman-teman yang mengenal sosok ini, yaitu Bapak Agus Salim. Beliau adalah mantan Menteri Luar Negeri. Beliau Fulbright 1953 kalau tidak salah, dan beliau pergi ke Cornell University. Kemudian bapak yang kedua ini adalah Bapak Kuncharaningrat. Mungkin kalau teman-teman dari background social science sangat mengenal bapak ini ya, yang juga kita kenal sebagai Bapak Antropologi Indonesia. Beliau lulus dari Yale University. Kemudian ada juga Bapak Muhtar Kusuma Atmaja yang juga um, mantan Menteri Luar Negeri Indonesia. Beliau lulusan Harvard University. Kemudian ada Ibu Pratiwi Sudarmono. Beliau adalah dokter, profesor di FKUI. Dan beliau ini harusnya menjadi salah satu perempuan pertama dari Indonesia yang berangkat di salah satu misi NASA. Tapi waktu itu tidak berlanjut karena ada kecelakaan um, di salah satu misi NASA sehingga dibatalkan. Nah, Prof. Pratiwi ini beliau alumni dari Johns Hopkins University tahun 2002. Kemudian ada sosok yang terkenal juga ya, mungkin di beberapa tahun belakangan beliau adalah Bapak Anies Baswedan. Bapak Anies ini menempuh masternya di University of Maryland tahun 1996 kalau tidak salah, melalui beasiswa Fulbright juga. Kemudian uh, salah satu alumni yang terbaru ya, bukan terbaru, apa ya, terkini gitu. Itu ada Kak Ayu Kartika Dewi. Beliau lulusan dari Duke University tahun 2013. Beliau saat ini bekerja di bukan saat ini. Beliau dulu adalah staf sus presiden di era Presiden Joko Widodo. Nah, jadi bisa kita lihat ya bahwa Fulbright ini tuh cukup prestis dan bisa menghasilkan alumni-alumni yang punya dampak ke negara kita. Nah, selanjutnya aku mau bahas tentang program-program Fulbright. Jadi, Fulbright itu punya dua program, ada program degree atau bergelar dan juga program non degree atau yang tidak bergelar gitu. Kalau degree seperti yang mungkin cukup diketahui itu ada program master atau S2 dan juga PhD atau S3. Kemudian untuk non degree ini ada beberapa program. Yang pertama itu ada visiting scholar. Jadi ini untuk orang-orang yang sudah memiliki gelar doktoral dan ingin menjalankan penelitian atau postdoktoralnya di Amerika Serikat.
Kemudian ada Hubert Humphrey Fellowship atau kita sebut singkatnya itu adalah Humphrey. Ini untuk profesional-profesional yang di level middle upper itu untuk menjalani training ataupun pendidikan di US. Kemudian ada Community College Initiative atau CCI. CCI ini adalah program 1 tahun di mana pesertanya akan menjalani perkuliahan di community college di Amerika selama 1 tahun dan juga ada program magang yang juga diwajibkan oleh CCI. Kemudian ada Foreign Language Teaching Assistant atau FLTA. FLTA ini program mengajar bahasa Indonesia. Sebenarnya bahasa asing, tapi kalau di konteks Indonesia itu berarti kita mengajarkan bahasa Indonesia untuk orang Amerika di kampus-kampus di Amerika. Dan juga ada Global Undergraduate Exchange atau UGRAD. Ini adalah program exchange untuk mahasiswa S1. Jadi mungkin kalau ada teman-teman yang masih berstatus mahasiswa S1 bisa juga untuk mendaftar UGRAD. Kemudian ini adalah benefit-benefit yang diberikan Fulbright kepada scholarsnya. Ini untuk yang master dan PhD ya. Jadi yang pertama itu dari proses admission kita diberikan fasilitas kursus dan juga tes TOEFL IBT. Dan juga untuk tes GRE kita juga diberikan fasilitas kursus dan juga tesnya. Jadi ini kursusnya itu online. Jadi setelah kita diterima Fulbright, kita diberikan kursus itu, diberikan fasilitas kursus dan juga tesnya. Jadi kalau misalnya tesnya itu kebetulan lokasinya berbeda dari domisili teman-teman. Misalnya teman-teman ada yang berdomisili di Kalimantan atau di Sulawesi yang tidak ada testing center, teman-teman juga akan diberikan transportasi dan akomodasi untuk eh, tes. Jadi misalnya dapat tes di Jakarta atau di Surabaya itu teman-teman akan diterbangkan oleh Aminef ke kota tersebut untuk menjalani tesnya. Dan juga misalnya teman-teman tes TOEFL atau tes GRE-nya itu skornya masih belum memenuhi syarat dari kampus pilihan teman-teman itu nanti bisa juga mengambil retake atau tes ulang dan masih dibiayai oleh Fulbright. Kemudian setelah diterima juga ada mentoring dari alumni. Jadi alumni Fulbright ini akan diassign ke kita berdasarkan field of study atau program studi yang ingin kita ambil. Nah, alumni ini akan memberikan mentoring terkait dengan pemilihan kampus dan juga penulisan esai untuk pendaftaran ke kampus. Kemudian Fulbright juga akan mengcover biaya pendaftaran ke kampus tujuan dan juga mengurus seluruh prosesnya. Untuk master itu diberikan slot 4 kampus dan untuk PhD itu 5 kampus. Jadi kalau Fulbright ini alurnya kita waktu mendaftar nggak perlu punya LOE atau sudah diterima di kampus di Amerika. Karena nanti semua proses pendaftaran itu akan dihandle oleh Fulbright. Jadi kita hanya memberikan berkas-berkas pendaftaran kita ke Fulbright. Kemudian selebihnya Fulbright yang akan urus ke kampus-kampus tujuan kita. Kemudian untuk pre-departure atau sebelum keberangkatan, kita juga akan dibantu proses dan biaya pendaftaran visa. Di sini kita didaftarkan visa J1 atau visa exchange. Semua proses dan biayanya lagi-lagi sudah ditanggung dan diproses oleh Fulbright. Jadi kita benar-benar cuman ngasih berkas tiba-tiba udah oke, jadwal wawancara visanya tanggal segini jam segini nanti kita juga untuk transportasi ke Jakarta wawancara dan akomodasi itu ditanggung oleh Fulbright semua. Kemudian sebelum berangkat kita juga ada pre-departure orientation atau PDO. Ini adalah acara sekitar 2 sampai 3 hari di Jakarta. Itu kita dikumpulkan semua Fulbrighter satu Indonesia yang akan berangkat S2 dan S3. Kita dikumpulkan dan diberikan tips-tips mengenai apa saja hal yang perlu kita perhatikan saat kita memulai hidup di Amerika, di negara lain, di negara asing, dan juga bagaimana kultur di Amerika itu sendiri, gimana kultur akademiknya dan juga kultur sosialnya. Kemudian untuk kandidat-kandidat yang eligible juga itu
diberikan fasilitas pre-akademik. Itu ada dua macam. Yang pertama itu ada long term English atau LTE. Ini untuk teman-teman yang nilai TOEFL-nya itu masih di bawah standar yang menurut Fulbright itu perlu diberikan pelatihan intensif lebih lanjut. Itu LTE ini adalah program di mana kita diberangkatkan lebih dulu ke Amerika Serikat untuk belajar bahasa Inggris di Amerika. Jadi Fulbright sangat akomodatif dan tidak terlalu mensyaratkan oh kita harus bahasa Inggrisnya harus udah yang cas cis cus gitu, nggak harus ya. Justru Fulbright ini kalau misalnya nilai TOEFL kita ini di bawah sekian, nanti kita akan diberangkatkan duluan ke Amerika untuk belajar bahasa Inggris. Jadi nanti kita akan belajar di sebuah kampus selama kurang lebih 3 sampai 6 bulan tergantung dengan skor TOEFL kita. Kemudian ada yang kedua ada pre-academic program atau PAP. Jadi PAP ini itu kita sama akan diberangkatkan ke kampus tujuan. Bedanya ini biasanya eh 1 sampai 2 bulan sebelum kita memulai perkuliahan yang beneran, itu kita dikirim ke kampus yang berbeda dan di situ kita akan ketemu sama Fulbrighter dari seluruh dunia, dari banyak negara-negara lain dan kita akan dilatih tentang academic writing dan juga academic speaking dan lebih ke bagaimana mempersiapkan kita untuk perkuliahan di Amerika. Kemudian untuk akademik programnya sendiri itu kita ditanggung tiket pesawat pulang pergi, kemudian asuransi kesehatan selama kita berada di Amerika, kemudian ada enrichment seminars. Jadi selama kita berkuliah pun itu Fulbright banyak memberikan fasilitas-fasilitas seminar, baik itu online maupun offline. Contohnya untuk yang online itu kayak diberikan pelatihan gimana caranya kita membuat citasi yang proper dan menghindari plagiarisme. Kemudian kalau yang offline sendiri, contohnya itu kita di setiap tahun itu akan didatangkan ke sebuah kota dan mengikuti serangkaian kegiatan, seminar dan juga field visit atau kunjungan lapangan dengan topik yang bermacam-macam kayak misalnya topik kesehatan, kemudian topik space exploration, kemudian ada wildlife conservation, ada music and arts, ada business and entrepreneur dan sebagainya. Nah, aku kebetulan juga dapat enrichment seminars ini topiknya space exploration. Itu nanti bulan Maret di Houston, Texas. Itu semua akomodasi, flight itu sudah ditanggung oleh Fulbright. Kemudian tentunya tuition dan living allowance juga diberikan oleh Fulbright. Nah, untuk tuition dan living allowance ini sifatnya itu ada cap-nya atau ada jumlah nominalnya. Untuk master itu sendiri untuk tahunku itu dapat $38.000 per tahun. Sementara untuk PhD atau S3 itu mendapat 53.000 per tahun. Nah, 38.000 atau 53.000 itu sudah harus bisa mencakup tuition dan juga living allowance. Nah, mungkin teman-teman udah mulai ada yang ngebatin ya. Nah, kalau misalnya nih tuition kampusnya itu ternyata mahal banget, lebih dari 38.000 bahkan. Itu kayak gimana? Nah, jadi Fulbright itu juga akan bantu untuk carikan beasiswa tambahan dari kampus ataupun dari lembaga lain untuk bisa cover biaya kuliah dan juga living allowance kita. Kayak contohnya aku di Johns Hopkins sendiri itu kebetulan tuitionnya jauh di atas dari 38.000, tapi oleh Fulbright sudah dibantu untuk dapat beasiswa dari Johns Hopkins. Jadi aku dapat dua beasiswa tambahan yang sudah mengcover tuitionku selama perkuliahan. Nah, untuk persyaratan umumnya sendiri, yang pertama itu tentunya warga negara Indonesia, bukan US permanent resident, tidak sedang tinggal di US dan juga tidak pernah mengajukan permanent citizenship di US. Kemudian tidak sedang menempuh studi, bekerja ataupun tinggal di luar Indonesia. Nah, untuk Fulbright ini sendiri sangat inklusif ya, jadi tidak ada batas usia. Jadi usia berapapun tuh boleh banget daftar.
Namun saat menyelesaikan studi itu diharapkan masih memiliki sisa 5 tahun masa kerja sebelum pensiun. Jadi kalau misalnya pensiunnya di usia 55 gitu misalnya. Jadi diharapkan menyelesaikan studinya itu di umur 50 seperti itu. Kemudian kalau misalnya teman-teman pernah ikut program exchange ke US yang menggunakan visa J1 juga, itu diharapkan sudah menyelesaikan kewajiban 2 years residency. Jadi untuk visa J1 ini memang syaratnya setelah pulang itu wajib berada di negara asal selama 2 tahun yang kita um, sebut dengan home residency. Kemudian tidak pernah ditahan, dihukum ataupun didakwa karena perbuatan kriminal dan juga bukan karyawan yang bekerja ataupun keluarga karyawan yang bekerja untuk pemerintah US. Kemudian tidak sedang menempuh studi lain di jenjang yang sama. Jadi kalau misalnya mendaftar S2 itu diharapkan tidak sedang menempuh S2 juga. Dan juga tidak menerima beasiswa lain pada saat pendaftaran. Kemudian ada persyaratan khusus untuk masing-masing jenjang. Yang pertama untuk master itu minimum sudah memiliki gelar S1, ijazah S1 dengan minimal IPK 3,0. Kemudian minimum tes bahasa Inggrisnya untuk TOEFL ITP 550, IBT 80, IELTS 6,5, overall band, atau Duolingo English Test 125. Kemudian belum memiliki gelar master dan juga tidak berencana untuk menempuh program studi yang melibatkan kontak klinis dengan pasien. Jadi ini memang aturan dari pemerintah Amerika untuk mahasiswa exchange itu tidak diperbolehkan untuk menempuh program studi yang ada kontak klinis dengan pasien, misalnya kedokteran ataupun kedokteran hewan. Kemudian untuk PhD itu kurang lebih sama, minimum S2 dengan IPK 3,0. Untuk bahasa Inggris, tes bahasa Inggrisnya sedikit lebih tinggi dari master, ITP 575, IBT 90, IELTS 7,0, overall band, dan juga Duolingo English Test 135. Kemudian belum memiliki gelar doktoral, sama tidak berencana untuk menempuh program studi yang melibatkan kontak klinis. Dan untuk PhD sendiri sebenarnya untuk master dan PhD ini tuh terbuka untuk semua program studi, tapi untuk PhD ada preferensi khusus untuk program studi yang melingkupi lingkungan, kemudian pengembangan energi alternatif dan juga mitigasi perubahan iklim. Kemudian untuk berkas-berkas yang dibutuhkan itu ada yang pertama application form. Kemudian ada 2 esai yaitu study objective dan juga personal statement. Ini tidak ada format khusus dari Fulbright. Jadi intinya dari kedua esai ini adalah untuk studi objektif itu adalah apa yang ingin kita pelajari saat kita menempuh studi dan juga apa yang ingin kita lakukan setelah studi itu selesai. Kemudian untuk personal statement sendiri itu lebih ke menjelaskan kita itu pengalamannya apa saja dan juga um, kenapa kita menjadi kandidat yang cocok untuk Fulbright. Kemudian ada bibliografi atau daftar karya tulis yang pernah kita tulis. Jadi kalau pernah menulis skripsi, silakan tulis skripsinya, atau mungkin ada penelitian lain di luar skripsi ataupun tesis yang pernah terpublikasi itu bisa ditulis juga, disebutkan. Kemudian ada academic writing sample, ini pada dasarnya kayak semacam rangkuman dari karya tulis yang sudah pernah kita tulis. Jadi kita bikin rangkumannya dalam 10 halaman dalam bahasa Inggris. Kemudian reference letter sejumlah 3. Jadi 3 ini tidak ada aturan khusus ya, cuman memang bisa dari profesional ataupun bisa dari akademik. Tapi kalau Fulbright biasanya minimal 1 itu dari akademik. Kemudian hasil tes bahasa Inggris, ijazah dan transkrip, baik dalam bahasa Indonesia dan juga yang sudah diterjemahkan ke bahasa Inggris. Jadi kalau diterjemahkan itu harus resmi, baik dari kampus ataupun bisa juga dari penerjemah yang sudah tersumpah. Kalau misalnya sudah bilingual atau sudah dalam bahasa Inggris berarti tidak perlu di translate lagi.
Kemudian identitas bisa KTP ataupun paspor dan juga CV. Kemudian untuk timeline Fulbright sendiri ini timelinenya cukup panjang. Yang pertama itu ada pendaftaran, deadline-nya selalu 15 Februari setiap tahunnya. Jadi sekarang lagi buka, teman-teman. Silakan dicatat juga tanggal deadline-nya, jangan sampai ketinggalan. Di beberapa tahun itu bisa bisa juga di-extend atau diperpanjang kurang lebih sekitar 2 minggu. Kemudian ada panggilan interview atau interview call itu sekitar bulan Mei atau Juni ini setiap tahun berbeda-beda, tapi kurang lebih rentangnya di bulan-bulan Mei ataupun Juni. Kemudian interview itu sendiri biasanya di bulan Juli. Nah, interviewnya ini tuh prosesnya offline. Jadi kita akan diterbangkan ke kota-kota yang sudah dipilih oleh Aminef, bisa di Jakarta ataupun Surabaya. Semua biaya sudah ditanggung oleh Aminef. Interviewnya ini sendiri itu cukup singkat, jadi alokasi waktunya 30 menit, tapi rata-rata aku dan juga teman-teman Fulbrightku yang lain itu interview tuh nggak ada yang sampai beneran 30 menit. Dengan 4 panelis, jadi ada alumni Fulbright, Fulbright Indonesia maupun Fulbright Amerika. Jadi Fulbrighter tuh nggak hanya dari negara-negara selain Amerika, Fulbrighter tuh juga ada yang dari Amerika. Kemudian ada dari US Embassy dan juga satu lagi biasanya dari um, expert atau pakar di program studi yang atau bidang yang akan kita jalani. Kemudian pengumuman sendiri itu kalau aku kemarin di bulan Agustus. Jadi di bulan Agustus itu aku mendapat kabar bahwa aku dinominasikan sebagai Fulbright candidate. Jadi waktu kita keterima itu kita statusnya belum jadi scholars atau awardee, tapi kita statusnya masih candidate. Nah, candidate ini sendiri tuh ada dua macam, ada yang principal, ada juga yang alternate. Alternate ini tuh semacam kayak cadangan gitu ya mungkin istilahnya atau waiting list, tapi sebenarnya alternate candidate ini itu akan melalui proses yang sama sama yang principal, jadi sebenarnya hampir nggak ada bedanya. Dan selama nanti kandidat yang alternate ini dapat kampus juga itu tetap akan berangkat seperti yang teman-teman yang principal gitu. Kemudian kursus GRE dan TOEFL IBT itu akan berlangsung di bulan September dan juga ada mentoring dari alumni. Sebenarnya mentoring ini nggak hanya dari September ya. Menurutku mentoring dari alumni itu bisa sampai selamanya karena sampai aku mau berangkat pun aku masih kontak-kontakan juga sama mentorku untuk tanya-tanya dan minta saran gitu. Dan mentoring itu jadi network yang sangat valuable banget gitu. Cuman memang di assign mentornya itu sekitar di bulan September. Kemudian ada tes JRI dan TOEFL itu sekitar September sampai Desember. Ini rentangnya agak lama karena ada teman-teman yang tadi ya yang sempat aku sebutin bahwa ada eh, yang mungkin tidak memenuhi skor yang diminta oleh Fulbright sehingga mereka harus retake tes. Kemudian ada submission plan. Submission plan ini itu kita menentukan kampus-kampus mana aja yang mau kita daftarkan dan juga ini adalah proses pendaftaran dari Fulbrightnya itu sendiri ke kampus. Kemudian di tahun kedua itu ada pengumuman admission kampus itu di sekitar bulan Januari sampai Maret. Kemudian deadline decision itu di bulan April. Jadi misalnya teman-teman ada yang keterima dari 4 kampus atau 5 kampus tuh keterima lebih dari satu gitu misalnya. Itu kita harus menentukan kampus mana yang mau kita pilih. Itu di bulan April. Kemudian di sekitar bulan Mei Juni itu kita tanda tangan terms of agreement dengan Fulbright. Dan kalau kita sudah tanda tangan itu artinya kita sudah sah menjadi Fulbright Scholar. Kemudian ada persiapan departur, jadi kita mengurus vaksin, visa dan sebagainya itu di bulan Mei sampai Juli. Kemudian ada pre-departure orientation itu di bulan Juni biasanya minggu ketiga atau keempat. Kemudian departure ini sendiri itu biasanya tergantung dengan mulai program studinya itu di bulan apa. Biasanya antara Juli sampai September.
Kemudian kalau teman-teman eligible juga bisa mengikuti pre-academic program tadi yang sempat aku sebutkan itu sekitar 1 sampai 2 bulan. Ini persis sebelum masuk kuliah gitu. Kemudian kandidat seperti apa sih yang dicari Fulbright? Uh, yang pertama itu ada kita perlu paham betul bahwa Fulbright itu pada dasarnya adalah program exchange. Jadi pasti Fulbright itu akan mencari kandidat yang bisa memberikan sesuatu untuk Indonesia dan juga memberikan sesuatu untuk Amerika juga gitu. Jadi saat menulis esai ataupun wawancara itu pastikan teman-teman tahu dan sudah mengidentifikasi apa sih yang bisa diberikan baik untuk Indonesia dari Amerika dan juga sebaliknya. Kemudian yang kedua itu akan dicari kandidat-kandidat yang unik gitu. Jadi saat menulis esai dan juga mengisi form dan mungkin nanti juga untuk wawancara, be the most authentic version of yourself dan juga be passionate. Jadi di sini unik tuh kita benar-benar bebas untuk menjadi diri kita yang apa adanya gitu ya. Jadi kita nggak perlu sugar coating atau biasanya kan orang-orang kalau daftar beasiswa gitu bener-bener memoles banget ya application-nya. Ya harus banget sih sebenarnya kita poles, cuman nggak harus sampai di titik kita harus menyembunyikan um, jati diri kita gitu. Kayak misalnya uh, kita punya pendapat-pendapat tertentu atau misalnya kita bener-bener passionate ke sebuah um, ilmu keilmuan yang spesifik gitu itu mungkin menurut kita sebenarnya keilmuannya itu aduh kayaknya kalau orang tahu ini sebenarnya ini ilmu-ilmu yang nggak penting gitu. Tapi sebenarnya selama kita passionate dan kita bisa uh, menampilkan diri kita sebagai orang yang otentik itu sangat-sangat dihargai oleh Fulbright. Jadi teman-temanku sendiri itu mereka program studinya itu menurutku sangat-sangat unik ya. Jadi kayak aku punya temen yang dia tuh belajarnya textile engineering, terus ada juga yang belajar tentang avian conservation, jadi konservasi burung, terus ada juga yang special education, jadi pendidikan untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Kemudian ada juga teman-teman yang belajar tentang manajemen uh, recreation park atau kayak taman wisata. Jadi bener-bener se-diverse dan se-spesifik itu. Kemudian yang penting juga adalah critical thinking. Jadi mereka tuh ingin tahu gimana alur berpikir kita, gimana kita bisa mengobserve sebuah fenomena atau sebuah kejadian di hidup kita dan kita menarik uh, pelajaran atau analisis dari situ. Jadi saat menulis esai jangan takut untuk show them how you think gitu. Gimana sih alur berpikir yang jelas gitu, train of thoughts-nya itu seperti apa. Dan juga selalu ask yourself, so what gitu. Jadi kayak misalnya kita mengidentifikasi sebuah masalah gitu. Tapi jangan sampai berhenti di situ aja. Jadi kita mengidentifikasi sebuah masalah di essay kita, ya so what gitu. Kalau ada masalah itu terus kenapa? Gitu. Itu yang um, harus kita berikan ke Fulbright. Kemudian Fulbright juga mencari kandidat yang resilient, jadi orang-orang yang punya daya juang ya, yang gigih dan juga bisa punya uh, kualitas problem solving yang baik gitu. Karena Fulbright ini juga prosesnya sangat panjang. Menurutku perlu juga orang-orang yang resilient. Kayak mungkin tadi teman-teman juga lihat bahwa timelinenya bisa sampai 2 tahun. Kemudian yang kelima itu adalah well-rounded. Jadi mungkin nanti teman-teman saat mengisi formulir itu berasa, aduh kok dia minta aku excel di akademik, di riset, di kegiatan sosial dan pengalaman mengajar karena memang menurutku juga aku mengobservasi teman-teman Fulbrightku sendiri itu mereka tuh adalah individu-individu yang gak cuman satu dimensional gitu ya. Mereka jago akademik doang, tapi mereka juga punya pengalaman-pengalaman profesional, punya pengalaman sosial, volunteering dan macam-macam gitu. Ini bukan sesuatu hal yang mutlak, tapi kalau misalnya kalian punya itu baiknya bisa di showcase atau di highlight. Kemudian dalam menulis esai, ini masuk ke tips-tips ya. Selalu mulai dengan kerangka. Jadi aku sering banget nge-review esai orang-orang, tapi nggak ada strukturnya sama sekali. Nah ini bener-bener um,
penting banget untuk kita mulai dengan kerangka gitu. Jadi kita ketahuan alur berpikirnya itu seperti apa. Kemudian story building. Jadi buatlah narasi dengan satu tema yang berkesinambungan. Jadi menurutku untuk esai Fulbright itu nggak perlu kalian bener-bener menunjukkan, oh aku jago ini, jago ini, jago ini gitu. Eee, tapi mungkin ambil 2 atau 3 aspek gitu, tapi kalian bikin story building narasi yang punya benang merah dari awal sampai akhir, dan juga buat analisis yang mendalam gitu. Jadi nggak perlu terlalu banyak tapi ujung-ujungnya jadi cuman dangkal atau shallow, tapi, mending pilih sedikit aja, tapi kalian bisa berikan yang, analisis yang dalam di situ. Kemudian, don't be afraid to get personal, but don't turn it into a sob story. Ini terutama untuk personal statement. Jadi ceritakanlah persona kalian tuh apa adanya. Jadi contohnya aku di personal statement-ku tuh aku ingat banget aku cerita bahwa waktu aku kecil, aku tuh punya cita-cita pengen jadi lumba-lumba. Bukan punya lumba-lumba ya, aku pingin jadi lumba-lumba. Ini aku ceritain aja gitu, tapi aku tetap sambungin gitu, ceritanya aku bikin story building dari dulu keinginan aku di waktu aku kecil yang mungkin aku belum tahu dunia tuh seperti apa sehingga sampai ke titik seperti ini. Tapi jangan, jadikan itu jadi sob story atau cerita yang mungkin terkesan terlalu menjual air mata gitu ya, atau kesedihan. Kemudian tunjukkan cara kita berpikir dan pemahaman kita secara mendalam terhadap suatu isu. Jangan takut untuk menunjukkan pendapat. Jadi, mungkin ada pengaruh dari kultur Amerika juga ya, bahwa, Fulbright ini tuh, nggak terlalu melihat kita pendapat ke suatu hal itu seperti apa, gitu. Jadi jangan takut misalnya, "Oh ya menurut aku sistem di Indonesia yang ini tuh masih jelek gitu, masih kurang A, B, C, D, E," gitu. Itu nggak apa-apa bilang aja. Atau temenku bahkan ada yang terang-terangan bilang, "Ya di sektor ini tuh masih banyak korupsinya dari pemerintah." Kayak gitu tuh jangan takut untuk, buat pendapat seperti itu. Yang jelas kita harus bisa stand our ground, kita bisa mempertahankan argumen kita, gitu. Kemudian every first draft is going to be trash. Ini menurutku adalah sebuah keniscayaan ya. Aku pun juga dulu waktu awal nulis esai itu first draftku tuh bener-bener nggak karu-karuan, kayak nggak ada bentuknya gitu. Jadi penting buat kita untuk minta pendapat dan masukan dari orang lain. Kemudian hindari kata-kata yang berbunga-bunga. Ini menurut aku salah satu penyakitnya orang Indonesia juga ya untuk saat, nulis esai. Jadi kata-kata yang berbunga-bunga tuh kayak misalnya, "Untuk demi menuju Indonesia Emas 2045," gitu, atau untuk nasionalisme, ya pokoknya yang terlalu jargon dan berbunga-bunga itu, hindari kata-kata seperti itu karena, kalau US tuh karakter orangnya lebih ke straightforward aja gitu, nggak perlu terlalu dipoles. Ini ini dokumentasiku waktu nulis esai saking suntuknya sampai aku pengen banget, aduh gimana ya nulis esai gitu, sampai bisa nggak sih aku esaiku tuh cuman gini doang kayak, "Please accept me," gitu. Tapi nggak bisa ya, ini intermezzo aja. Kemudian persiapan, wawancaranya sendiri, jadi kalau teman-teman nanti, dipanggil wawancara, itu pastikan teman-teman tuh practice. Jangan sampai teman-teman tuh nggak latihan. Meskipun tadi aku sempat bilang wawancaranya itu bentar banget, karena emang bentar banget, tapi itu bener-bener rich dan intens gitu. Jadi mereka, panelis itu bener-bener do their homework, mereka bener-bener baca esai kita, bener-bener baca CV kita, sehingga pas wawancara mereka tuh udah punya list pertanyaan apa yang mau ditanyakan ke kita secara dan itu udah tailored gitu, udah sesuai sama apa yang kita tulis di esai dan juga di CV gitu. Dan juga penting banget untuk praktis karena, mungkin kita nggak terbiasa, interview dalam bahasa Inggris, kemudian, kita juga perlu mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang mungkin akan dilontarkan oleh, panelis. Kemudian penting juga untuk baca ulang esai, CV, dan juga writing sample. Jadi karena panelis itu pasti, dasar dari mereka bertanya itu dari, apa yang kita, submit gitu, termasuk juga writing sample. Jadi kemarin waktu aku interview, aku personally itu sempat ditanya juga hasil dari skripsiku itu apa, kayak gitu. Dan jadinya seru juga sih itu kita diskusi tentang, isu-isu, yang terkait sama, skripsi aku.
Kemudian jangan lupa untuk dress well karena first impression itu benar-benar matters. Jadi teman-teman udah tahu proses syarat-syarat Fulbright, prosesnya seperti apa, dan juga beberapa tips dari aku. Aku harap informasinya bisa membantu teman-teman untuk bisa plan ahead, karena menurutku if you fail to plan, you plan to fail. Oke, selanjutnya ada tentang memilih universitas di Amerika. Um, untuk memilih kampus di Amerika itu cukup tricky karena Amerika tuh punya kurang lebih 3.000 kampus or something, aku kurang lupa angkanya. Jadi selalu prioritaskan program atau spesialisasi yang ingin teman-teman ambil gitu. Jadi lihat struktur programnya itu seperti apa, berapa tahun. Karena ada program kuliah yang setahun, ada yang 2 tahun, atau mungkin 1,5. Kayak misalnya programku sendiri itu cuman 1 tahun gitu. Terus programku itu nggak wajib riset. Nah, teman-teman kalau misalnya pingin mendalami riset atau pingin mengasah skill-skill riset, berarti coba cari program yang bobot risetnya itu lebih berat gitu. Terus juga apakah kampusnya itu pakai sistem semester atau sistem term. Jadi kalau di kampusku sendiri itu sistemnya itu bukan semester yang kayak kita kuliah S1 gitu ya. Tapi sistemnya itu term. Jadi kita satu periode perkuliahan tuh 2 bulan aja gitu. Jadi cukup intens. Setiap 2 bulan itu kita ada ujian gitu. Nah, mungkin teman-teman ada yang kurang cocok sama sistem perkuliahan yang seperti itu, silakan dicari mungkin kampus-kampus yang lebih cocok, atau mungkin teman-teman lebih suka yang lebih intens, mungkin suka banget sama tantangan gitu ya. Kemudian lihat mata kuliah yang diberikan, ini juga penting banget karena nanti kan kita juga namanya kuliah ya, pasti kita akan mengambil mata kuliah gitu. Jadi ini menurutku 70%, 60-70% um, pertimbangan itu adalah dari mata kuliah yang diberikan. Kemudian lihat riset terkini kampus dan juga calon advisor. Jadi kampusnya itu mereka akhir-akhir ini tuh ngerjain riset tentang apa sih? Atau misalnya teman-teman udah punya sedang nyari atau udah punya calon advisor akademik gitu. Kira-kira mereka tuh spesialisasinya itu apa? Kemudian mereka akhir-akhir ini ngerjain risetnya itu apa? Kemudian ini juga yang aku tekankan banget ke teman-teman yang mau belajar ke Amerika, baik teman-teman yang di sini ataupun teman-temanku juga yang di lingkunganku, bahwa Ivy League itu bukan segalanya ya. Jadi bahkan beberapa Ivy League itu ranking untuk beberapa program studinya itu ada di bawah kampus-kampus yang lain yang bukan Ivy League gitu. Contohnya ini ada University of North Carolina, itu dia um, kalau dari program studi public health, kebetulan karena aku juga prodinya juga public health ya, dia ini ranking 2 di atas Harvard, di atas Columbia, di atas Ivy League yang lain. Kemudian ada juga Emory University, ini juga ranking public health-nya sama kayak Harvard, dan dia bahkan punya program yang kerjasama sama CDC. CDC itu kayak semacam Kemenkesnya Amerika gitu, jadi udah pasti dapat magang di situ. Kemudian ini ada Colorado School of Mines. Ini pasti aku yakin teman-teman banyak yang nggak tahu karena aku juga baru tahu karena ada temanku yang kuliah di sini. Ini adalah kampus pertambangan nomor 1 di US gitu. Dia ada di Golden, Colorado. Kemudian ini ada Texas A&M University atau biasanya singkatannya TAMU. TAMU ini tuh dia spesialisasi di engineering juga. Ada space engineering, ada environmental engineering, macam-macam. Dan dia karena lokasinya juga strategis ya, di Texas tuh deket sama base-nya NASA. Jadi banyak banget orang-orang yang kayak misalnya dia mau kerja di NASA, dia biasanya masuknya ke Texas A&M University. Kemudian pertimbangkan lokasi juga, ini penting. Yang pertama itu dari sisi geografi, teman-teman mau kota atau daerah yang dingin atau agak anget atau banyak dapat salju atau kayak gimana. Kalau aku personally aku carinya, aku nggak terlalu melihat ke sini ya. Cuman aku menghindari yang terlalu dingin karena aku nggak suka cuaca yang terlalu dingin.
Padahal aku dari kota yang di gunung gitu ya. Tapi aku orangnya nggak suka salju. Contrary itu popular um, preference gitu. Kalau di Amerika sendiri tuh ada daerah-daerah yang agak anget kayak di selatan kayak di Florida dan juga Texas, California. Itu mereka nggak dapat salju, mungkin teman-teman ada yang nggak betah dingin kayak aku, itu bisa mempertimbangkan kampus-kampus di situ. Atau mungkin teman-teman justru pingin yang bersalju itu juga silakan. Itu biasanya di daerah-daerah utara timur. Dan juga ini berpengaruh ke beberapa ini ya, kalau aspek-aspek kebencanaan gitu ada beberapa daerah tuh yang lebih rentan bencana kayak misalnya di Midwest itu ada potensi tornado, kemudian kalau di West Coast itu ada risiko gempa bumi dan kebakaran. Kalau di daerah-daerah South East itu suka ada badai. Kalau di Northeast itu ada badai salju gitu. Jadi kalau urusan-urusan kebencanaan tuh ini kita tinggal milih aja sih mau bencana yang mana karena menurutku hampir rata di US tuh selalu ada aja tantangannya gitu. Kemudian kondisi politiknya, jadi kalau di US tuh kan kita US itu punya negara dia kan negara federal, dia punya negara-negara bagian. Setiap negara bagian tuh biasanya ada kecenderungan arah politiknya itu seperti apa gitu. Ada kita sebutnya tuh blue state atau red state. Jadi state merah atau state biru. Kalau biru itu lebih leaning ke Demokrat, kalau merah itu ke Republican. Biasanya kalau Republican itu dia lebih konservatif, kalau Demokrat itu lebih liberal. Kemudian pandangan terhadap orang asing, jadi tidak bisa dipungkiri bahwa ada beberapa daerah yang masih kurang bisa menerima orang-orang uh, asing gitu ya. Jadi mereka kurang terbuka gitu. Nanti teman-teman bisa cari tahu karena masing-masing kota itu sendiri juga bisa berbeda banget persepsinya terhadap orang asing. Dan tempat jalan-jalan atau attraction ini penting juga ya karena kita bakal kuliah S2 ataupun S3 itu adalah suatu hal yang sangat stressful. Jadi tempat jalan-jalan dan juga attraction itu adalah hal yang penting juga. Dan ini menurutku cara paling efektif untuk kita bisa tahu tentang kampus ataupun lokasi kampus itu sendiri itu dengan kita tanya ke orang yang sedang ataupun pernah bersekolah di program atau kampus yang sama. Oke, tentang bersekolah di Amerika dari 6 bulan yang sudah aku jalani, intens banget. Jadi kalau ada teman-teman yang bilang kuliah tuh kuliah S2 tuh santai, nggak seberat S1 itu bohong besar. Jadi kuliah di US terutama kalau misalnya di kampus-kampus yang programnya itu rigorous, itu sangat-sangat intens dan workload-nya itu berat banget. Kemudian em, kemarin juga sempat mengalami impostor syndrome, terutama dari teman-teman di cohortku itu banyak banget teman-teman yang backgroundnya itu dia udah jadi dokter spesialis, ada juga yang bahkan udah S3, kemudian dia baru ambil S2. Terus ada juga yang dia udah jadi pejabat di kementerian di negaranya. Jadi bener-bener diverse banget dan juga teman-teman yang belajarnya itu mereka nggak perlu ngoyo banget ya kayak eh, mereka mungkin nggak perlu belajar lagi di rumah, cuman cukup datang kuliah gitu dia udah ngerti atau bahkan dia nggak perlu datang kuliah, dia belajar sendiri pun dia udah langsung paham. Itu bener-bener apa ya agak pressure gitu ke diri sendiri kayak wah bisa nggak ya aku eh, sepintar mereka atau se-achieve mereka gitu. Kemudian harus banget proaktif karena nggak ada orang lain yang um, got our back gitu ya. Kalau kata Taylor Swift tuh you are on your own kid gitu. Karena benar-benar harus kita sendiri yang mengusahakan apa yang kita mau gitu. Terus perkuliahan ini juga sangat-sangat lonely. Mungkin ada program-program studi yang satu cohort tuh mahasiswanya cuma dikit mungkin 15 atau 20. Kemudian faktor-faktor lain juga kayak misalnya orang Indonesianya ternyata dikit gitu di kampus itu atau bahkan di kota itu tuh orang Indonesianya dikit itu bisa jadi
sebuah perjalanan yang sangat lonely. Jadi nggak semua orang tuh bisa mengerti apa yang sedang kita lalui gitu. Termasuk bahkan teman-teman ataupun keluarga dekat kita dari Indonesia yang kita tinggalkan gitu. Kemudian banyak banget belajar tentang Amerika, sistem-sistem di Amerika itu seperti apa. Nah, ini mungkin juga jadi salah satu pertimbangan teman-teman karena ada banyak program-program studi yang lebih banyak belajar tentang Amerika atau US oriented banget gitu. Jadi uh, ilmu-ilmunya tuh belum tentu applicable untuk dibawa balik ke Indonesia gitu. Dan it's always something. Jadi selalu ada kejadian yang di luar dugaan gitu. Entah itu nyasar atau entah itu makanan dicuri orang atau apa. Itu benar-benar hal-hal random yang di luar prediksi kita itu sangat-sangat bisa terjadi. Nah, ini sedikit gambaran dari keintensan program kuliah ya. Kalau di sebelah kiri ini ada jadwalku di bulan November kemarin. Setiap hari itu ada deadline, ada kuis, ada deadline tugas. Weekend pun ada deadline, jadi seintens itu. Nih, ini di sebelah kanan nih sampai ngerjain tugas aja sampai ada 3 layar. Kemudian sekolah di Amerika itu banyak banget tentang baca. Kita harus punya budaya baca. Itu menurut aku yang juga catch up dengan agak sulit sih karena kita itu dituntut untuk bisa berdiskusi di kelas itu sudah membaca material-material sebelumnya. Jadi kita datang ke kelas itu tidak sebagai gelas yang kosong, tapi kita harus bring something to the table gitu. Kita harus berkontribusi dalam diskusinya. Kemudian kalau di sini itu ada teaching assistant atau kayak asdos gitu dan juga office hour dari dosen atau dari teaching assistant itu sendiri ini tuh berguna banget. Jadi mereka itu punya dedicated time untuk kita bisa tanya-tanya tentang tugas, tentang materi yang belum kita pahami gitu. Ini di luar jam kelas yang seperti biasa. Making friends itu relatively easy atau mungkin atau sebenarnya ini juga tergantung orang dan juga lingkungannya ya. Tapi menurutku orang-orang Amerika ini tuh cukup terbuka dengan orang-orang baru meskipun mungkin nggak bisa sedalam ataupun serekat pertemanan yang mungkin sudah kita bangun di Indonesia gitu. Kemudian profesor-profesor di sini tuh super baik banget. Mereka akan jawab semua pertanyaan kita. Bahkan kalau misalnya kita keberatan dengan sebuah tugas gitu, kayak misalnya kita kesulitan gitu, kita bisa banget minta extension. Dan juga kita jelasin kita kesulitan memahami ABCDE itu nanti kita akan diarahin kayak gitu. Nah, ini contoh kelakuan kelakuan profesorku ya. Ini dia ngejelasin nggak pakai pointer tapi pakai bunga. Itu di ujung pointernya itu ada bunga. Nah, ini juga di matkul yang sama nggak pakai bunga tapi pakai tongkat hoki. Nah, terus ini di salah satu kelasku, di kelas statistik itu kita bisa ngirim meme ke profesornya dan itu akan ditayangin di kelas gede. Jadi satu aula tuh ngelihat meme itu. Ini meme yang aku kirim ke dosennya. Nah, ini juga dosenku ini mungkin nggak terlalu kelihatan tapi dia duduk di meja. Dia juga cuman pakai dress yang bukan dress panjang gitu ya. Mungkin ini salah satu culture shock aku juga di US orang-orangnya sesantai itu. Ada temanku datang kuliah cuma pakai celana pendek, ada yang keluar kelas di tengah-tengah perkuliahan sesuka-suka dia dan itu nggak ada yang mempermasalahkan. Terus ini beberapa hmm, materi dari perkuliahanku yang aku enjoy banget gitu karena sangat-sangat relate sama apa yang ada di Indo. Yang sebelah kiri itu tentang program makan siang gratis di Amerika. Terus kedua dari kiri itu ada Profesor Keith West. Ini beliau salah satu legend di Hopkins. Beliau juga banyak melakukan penelitian di Indonesia. Kemudian yang kedua dari kanan itu ada quotes yang aku suka banget. Jadi mereka tuh sangat-sangat kritis ke diri sendiri juga dan mereka tuh sangat-sangat aware bahwa knowledge itu bukan hanya memberikan manfaat tapi juga bisa membutakan diri kita sendiri gitu. Terus yang paling kanan itu
mereka mengkritisi pemerintah mereka sendiri. Jadi ini ngebahas tentang vaksinasi di Pakistan. Terus mereka mengakui sendiri bahwa pemerintah US tuh terlalu banyak ikut campur sama urusan negara-negara lain gitu. Bahkan CIA aja sampai terlibat gitu di Pakistan di program vaksinasinya gitu. Tentang kehidupan di Amerika, makanannya itu tentunya berbeda ya. Untuk teman-teman yang makan makanan halal juga masih bisa dicari sebenarnya. Meskipun mungkin setiap kota juga berbeda-beda availability-nya. Di sini porsi makanannya gede-gede banget. Kalau makan di luar sekali itu bisa sampai 2 kali makan mungkin. Terus transportasi publik di sini tuh sangat-sangat car oriented. Jadi sebenarnya kalau mau get around anywhere itu susah banget kalau nggak punya mobil. Kalau di kota-kota tertentu itu em, mereka ada transportasi publiknya, tapi juga menurutku beberapa kota tuh bahkan em, Jakarta itu lebih baik gitu sistem transportasi publiknya gitu. Kemudian budaya basa-basi di sini tuh budaya basa-basinya berbeda ya, nggak kayak kita yang em, basa-basinya itu nanya yang gimana-gimana. Di sini tuh bener-bener kayak kadang mereka eh, ngasih komplimen ke kita gitu kayak oh I like your shirt, I like your jeans gitu. I like your hair. Dan itu mereka juga genuine gitu memberikan komplimen-komplimen seperti itu. Terus juga ngirim email, bersurat itu juga mereka tanpa basa-basi sama sekali kayak ya udah nggak perlu kayak mohon izin kayak di Indonesia gitu. Lebih straightforward aja kita ngirim email tuh tujuannya apa, maunya apa kayak gitu. Komunitas di sini tergantung kota banget. Ada kota-kota yang diverse, ada juga kota yang didominasi kelompok-kelompok tertentu, kayak misalnya ada kota yang mungkin hampir kebanyakan bule, kulit putih, ada juga yang lebih diverse. Biasanya di kota-kota besar itu lebih diverse. Untuk komunitas Indonesia sendiri itu juga tergantung masing-masing kota. Kayak misalnya di tempatku sendiri itu komunitas Indonya itu rata-rata student. Kalau yang orang yang bekerja atau yang lain itu biasanya di Washington DC, di New York, di Boston, di Arizona, di California. eh Keamanan ini juga sebenarnya salah satu concern yang cukup penting ya. Tiap kota tuh sebenarnya berbeda-beda. Baltimore sendiri itu bukan kota yang paling aman sebenarnya di Amerika, tapi sejauh ini sih nggak, aku belum pernah menemui kejadian-kejadian yang sampai mengancam keamananku. Yang penting sih tahu diri aja gitu, jangan ke daerah-daerah yang berbahaya. Kemudian kalau keluar malam-malam itu jangan sendirian. Kemudian tentang healthcare, di sini healthcare itu mahal banget for some reasons. Jadi penting banget untuk punya asuransi dan untungnya udah di cover juga oleh Fulbright. Di beberapa kampus tuh juga mewajibkan asuransi dari kampus itu sendiri juga. Jadi double protection. Di sini juga ada budaya tipping. Ini salah satu hal yang sampai sekarang aku kurang terbiasa ya, karena setiap kalau kita makan di luar gitu, di cafe atau di resto itu biasanya mereka expect kita ngasih tip gitu sekitar 15 sampai 18% gitu. Kemudian ini juga individualisme salah satu yang dikhawatirkan beberapa teman-teman ya. Mungkin em, kalau di US itu orang-orangnya individualis banget. Sebenarnya ya ada benarnya, ada enggaknya juga sih. Kalau menurutku mereka emang mind their own business dan mereka akan leave us alone gitu. Tapi mereka sangat-sangat approachable dan uh, buk- uh, bukan orang-orang yang kayak anti banget kayak leave me alone gitu, itu enggak. Biasanya mereka tetap bisa mau ngobrol dan tetap mau berinteraksi gitu meskipun sama orang asing. Ini aku dan teman-temanku. Nah ini ya makanan gede-gede banget, stroberi aja sampai separuh telapak tanganku. Ini aku juga berhasil recreate beberapa masakan Indonesia. Sorry ya, ini satu slide isinya makanan karena aku suka makan. Ini aku lagi potluck sama teman-teman, ada yang bikin tempe mendoan, ada yang bikin ayam geprek. Terus berhasil juga bikin mie ayam bakso dan juga nasi uduk. Jadi jangan khawatir terkait makanan.
Kemudian tentang komunitas Fulbright sendiri, komunitas Fulbright itu bukan komunitas yang gede, kita small tapi tight knit banget. Jadi kita sangat-sangat deket satu sama lain, baik yang itu yang internasional maupun yang Indonesia. Kayak ini yang di sebelah kiri ini aku sama teman-teman dari Brazil, Australia, sama Korea itu kita lagi datang ke acara World Bank. Terus yang atas sama kanan itu lagi jalan-jalan sama teman-teman Fulbright Indo di New York sama di Boston. Yang bawah itu ada aku sama teman-temanku Fulbrighters di Johns Hopkins. Nah, untuk post graduation sendiri ada beberapa option yang bisa dieksplor. Yang pertama itu ada 2 tahun home residency. Ini adalah kewajiban dari visa J1. Jadi kita memang untuk Fulbright itu akan diberikan visanya itu visa exchange J1 ini. Nah, visa J1 ini itu ada kewajiban setelah kita menyelesaikan studi itu kita balik ke negara asal. Tapi sebenarnya pada prakteknya itu sebenarnya nggak harus di negara asal. Jadi you can be anywhere else. Yang penting nggak di US aja gitu. Jadi kita nggak akan di grant visa visa yang long term kayak visa uh, tinggal permanent resident ataupun working permit di US selama 2 tahun sampai kita menyelesaikan 2 tahun home residency gitu. eh ada juga option post degree academic training. Jadi saat kita selesai dengan studi itu kita nggak harus langsung balik ke Indonesia. Kita bisa PDAT itu selama sekitar maksimal 2 tahun itu kita bekerja full time di Amerika. Itu bisa banget dengan syarat harus inline sama jurusan kita selama S2 ataupun S3. Ada juga option next degree, misalnya teman-teman yang S2 lulus mau langsung S3, itu juga bisa banget. Tapi nggak disponsorin Fulbright lagi ya. Jadi mungkin teman-teman dapat sponsor lain gitu dari kampus atau dari lembaga lain, itu bisa banget. Jadi 2 years yang home residency itu bisa ditunda di akhir setelah menyelesaikan S3. Nah, let's circle back. Dari semua yang sudah aku sampaikan selama 1 jam terakhir itu apakah sudah menjawab dan memenuhi ekspektasi teman-teman dari why yang tadi teman-teman sudah mungkin sudah rangkai di awal gitu. Ini juga nggak perlu dijawab langsung, ini bisa direnungkan aja. Ya, that's it. Thank you sudah menyimak presentasi aku. Ini ada 2 quotes dariku. Yang pertama itu, if your dream does not scare you, maybe it's not big enough. Jadi mungkin kalau kalian merasa, aduh kok kayaknya mimpiku kejauhan ya atau ketinggian, justru that's a good sign bahwa mimpi kalian itu adalah mimpi yang besar gitu. Dan juga a dream without a plan is just a wish. Ini menekankan pentingnya bahwa kita nggak hanya bisa bermimpi, tapi kita gimana bisa mewujudkan dan um, claim our destiny gitu. That's it. Thank you so much. Aku kembalikan ke Kak Dwi. Oke, thank you, Dean. Oke, tunggu sebentar. Alright, oke, tadi materinya udah jelas banget, udah kayaknya dari awal ya sampai bener-bener how to live in Baltimore juga udah dijelasin. Nah, oke, jadi sesuai dengan peraturan yang tadi, kita akan ada Q&A nih buat teman-teman yang mau bertanya. Mungkin bisa ditaruh di chatnya ya. Kalau just in case kalau misalnya merasa malu, oh oke, sudah langsung ada. Oke, this is very nice. Oke, ada pertanyaan pertama, lumayan panjang. Jadi mungkin Dehan biar juga buka ya, biar kita sama-sama simak dari Kak Khairul Mufid Zain. Oke, mau nanya Kak, tadi yang Kakak jelasin, Fulbright ada fasilitas belajar bahasa Inggris untuk memperbaiki tes TOEFL atau IELTS itu, namun fasilitasnya setelah dinyatakan pelamar lolos. Semisal kita pelamar nanti lolos hingga interview ya. Nah, jika kita hanya cakap untuk memahami bahasa Inggris pasif, berarti paham listening dan reading, tapi lemah di speaking dan writing, meskipun saya sudah sering latihan, praktek interview dengan kawan-kawan dan beberapa ikut kelas speaking, tapi dirasa masih kaku sekali dan susah. Namun jika mendengarkan speak-nya lawan bicara, saya gampang memahaminya, hanya saja susah untuk ngejawab.
Apakah nanti saat wawancara, jika pelamar beasiswa yang hanya bisa bahasa Inggris pasif ini tidak memungkinkan lolos, atau bisa dikata kecil kemungkinannya untuk lolos studi lanjut lewat Fulbright? Terima kasih banyak, Kak. Oke, gimana, Adean? Oke, thank you pertanyaannya Kak Khairul. This is a really good question. Jadi memang Fulbright itu baru memberikan fasilitas kursus bahasa Inggrisnya itu setelah diterima. Nah, waktu wawancaranya gimana? Nah, menurutku sendiri selama kita masih bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari panelis dengan apa ya, kita bisa menyampaikan maksud kita gitu, menurutku nggak masalah sih, kita nggak harus yang lancar banget gitu. Bukan berarti kita nggak berhenti berlatih ataupun belajar ya, tapi uh, intinya adalah kita tidak perlu berkecil hati gitu, kayak minder, oh kita belum lancar ngomong bahasa Inggris. Itu menurutku bukan penghalang, masih ada banget kemungkinannya kita bisa tonjolkan keunggulan-keunggulan kita yang lain, kayak tadi yang udah sempat aku sampaikan bahwa mereka nyari yang well rounded, itu nggak harus well rounded di awal gitu ya. Jadi mungkin teman-teman punya pengalaman-pengalaman apa yang bisa kalian tonjolkan di esai ataupun di formulir, itu bisa banget. Dan wawancara itu menurutku lebih ke ngegali kita personalnya itu yang seperti apa dan cara kita berpikir gitu aja sih. Semoga cukup menjawab. Oke, thank you Kak Dean. Mungkin dari Kak Khairul kalau misalnya ada follow up question bisa ditulis di bawahnya ya, Kak. Oke, udah mulai banyak pertanyaan yang muncul. Oke, dari Kak Raka. Kak, apakah wajib memiliki pengalaman pekerjaan dahulu sebagai persyaratan apply di Fulbright? Oke, gimana Kak Dean? Nggak harus. Bahkan waktu belum lulus S1 pun itu bisa banget, misalnya lagi di semester akhir gitu ya. Itu nggak apa-apa daftar Fulbright gitu. Bisa banget. Oke, thank you Kak Dean. Oke, itu ya Kak Raka. Kalau misalnya teman-teman ada follow up question, bisa ditulis lagi ya pertanyaan di bawah. Oke, kita next ke pertanyaannya Kak Kosro. Kak, izin tanya, untuk sistem pendanaannya, apakah reimburse atau di cover dari awal dulu? Hmm. Nah, nih Kak. Oke, untuk pendanaan Fulbright ini itu tergantung pendanaan, tergantung untuk apanya ya. Jadi ada beberapa yang kita tuh sifatnya kita nggak menerima uangnya sama sekali gitu. Kayak misalnya kita dibeliin tiket pesawat untuk interview, untuk wawancara visa, untuk tes TOEFL ataupun GRE, itu kita nggak terima uangnya. Jadi kita langsung terima tiketnya gitu. Begitu juga pendanaan kayak misalnya biaya lesnya atau biaya tesnya, itu kita nggak dikasih dana apapun. Kalau untuk tuition ataupun living allowance itu di sebagian besar eh, teman-teman itu sistemnya dikasih bulanan gitu di awal. Jadi setiap tanggal sekian itu akan ditransfer untuk living allowance-nya ke rekening Amerika. Seperti itu. Tapi ada juga beberapa case yang eh, kita ditransfernya itu langsung langsam gitu. Jadi eh, setahun itu ditransfernya cuma 2 kali gitu. Seperti itu. Mostly nggak ada Oh, yang reimburse. oke, thank you Kak Dean again. Kalau misalnya ada follow up question, bisa ditulis di bawah ya Kak Kosro. Oke, di sini ada Kak Fitria nih. Ada dua pertanyaan. Oke, mungkin kita bahas yang pertama dulu. Kak, maksudnya yang academic writing itu maksudnya tentang skripsi kita diceritakan kembali. Maksudnya kayak rangkuman skripsi. Gimana Kak Dean? Yes, Kak Fitria. Jadi yang academic writing sample itu boleh skripsi ataupun tesis. Jadi kita rangkum ke 10 halaman gitu dalam bahasa Inggris. Oke, oke, 10 halaman lumayan baik juga ya. Iya. Oke, Justru agak challenging Kak, soalnya kadang kalau skripsinya uh, cukup panjang tuh gimana kita bisa bikin itu concise tapi tetap mencakup semuanya.
Alright, thank you Kak Dea. Nah, ini pertanyaan selanjutnya nih, sama dari Kak Fitria. Oh iya, kalau Fulbright ada jurusan pendidikan anak usia dini atau pendidikan? Itu gimana? Iya, jadi Fulbright ini terbuka banget untuk semua jurusan. Yang penting tadi ya tidak ada kontak klinis dengan pasien. Dan untuk program-program yang S3 itu ada beberapa preferensi ke lingkungan gitu. Justru kalau pendidikan itu kayaknya ada preferensi juga sih dari Fulbright meskipun nggak di state ya, karena banyak banget teman-temanku tuh yang yang bidang studinya itu pendidikan, education. Oke, thank you Kak Dean. Oke, itu ya Kak Fitria. Oh, ini ada dari Kak Rifka. Oke, kalau akademik writing-nya menggunakan publikasi, apabila ada, apakah bisa ya Kak? Kak Iya, Dean? bisa banget Karib Kak. Yang penting itu karya akademis. Jadi pakai skripsi atau tesis boleh, mau dari penelitian terakhir itu juga boleh. Atau misalnya punya banyak penelitian ya, wah keren banget nih, researcher gitu kan. Bisa banget. Yang penting karya akademis. Oke, dari Kak Denny. Oke, selamat malam Kak. Apakah di Fulbright ada beasiswa untuk S1 kah atau hanya untuk S2 dan S3 saja? Iya, Kak Denny ada beasiswa untuk mahasiswa yang sedang S1 itu namanya Global Undergraduate Exchange atau UGRAD kita bilangnya. Bisa nanti bisa dicek di webnya Aminef. Eh, aku coba share juga linknya. Jadi itu program exchange ke Amerika selama kurang lebih 6 bulan atau 1 semester gitu. Kalau yang sudah lulus S1 itu uh, banyak banget, nggak hanya S2 S3 aja tapi juga ada tadi ada beberapa program yang non degree ya kayak misalnya Community College Initiative, terus ada Humphrey untuk mid career professional. Udah aku share di kolom chat ya untuk link UGRAD-nya. Itu untuk program exchange. Oke, berarti hampir mirip sama kayak Isma ya mungkin ya. Ini jadi kayak Yes, exchange gitu yes, ya. mirip, mirip, mirip. Oke, kayak gitu ya Kak Denny. Oke, ada Kak Kaisa. Oke, Kak kalau untuk akademik writing misalnya penelitiannya ada banyak, berarti rangkumannya harus terpisah ya. Itu gimana Kak? eh Iya, kayak ini pertanyaannya bagus. Untuk kalau misalnya punya banyak penelitian ya kayak tadi yang mungkin researcher yang udah publikasi banyak paper gitu, cukup pilih salah satu aja, mungkin yang dirasa paling cocok untuk bisa kita highlight sebagai salah satu contoh academic writing kita itu. Jadi nggak perlu semua karya tulis akademik kita kita rangkum jadi satu ataupun kita pisah-pisah gitu ya. Cukup pilih salah satu uh, karya aja gitu. Oke, gitu ya Kak Kaisa. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman mumpung masih ada waktunya sekitar kurang lebih 5 menit. Ah, sambil menunggu ini kita beda 12 jam sama Kadean ya. Ini masih pagi ya di sana Betul. ya. Iya. Oke, pagi-pagi udah ngisi seminar. Oke, luar biasa. Oke, let me see. Oh, kalau gitu sekalian mungkin uh, nah, tadi kan banyak nih yang cerita tentang academic writing. Sekarang kan udah, aku nggak tahu ya, ini udah lumayan common sih kalau misalnya di teman-teman bikin esai dan sebagainya. Nah, kalau dari Fulbright sendiri, kalau dari Chevening itu memang ada ban untuk penggunaan AI ini, Kak Dea. Nah, kalau dari Fulbright sendiri, kira-kira gimana ya? Apalagi kayak misal skripsi gitu kan kita bisa ya kayak upload di ChatGPT, terus bilang summarize, keluar tuh 10 halaman. Nah, dari Fulbright Hmm. adakah mungkin larangannya atau mungkin ada detektornya atau gimana? eh Kalau penggunaan AI sendiri aku kurang tahu ya gimana kebijakan Fulbright karena em, ini juga salah satu teknologi yang baru dan sedang berkembang gitu. Jadi aku belum terupdate gimana kebijakan Fulbright terkait ini, tapi baiknya sih untuk proses-proses ini
kita menghindari proses-proses yang generate idea dari AI gitu. Jadi untuk ide-ide orisinal itu harus datang dari kita aja. Kayak menulis esai atau um, itu tadi. Oke, oke, that's a good insight ya. Karena kayaknya biasanya first draft itu zaman sekarang sedikit beda. First draft itu kadang kalau misalnya kena Yes. AI detektor 100% langsung AI dan itu kayak Mhm. oke Iya. gitu. Jadi agak susah. Jadi buat teman-teman mungkin bisa benar-benar originality-nya dijaga ya. Karena pasti Mhm. beasiswa-beasiswa lain mereka mungkin punya policy yang berbeda. Oke, dari Kak Khairul lagi nih. Oke, Kakak tadi cerita ada alternate candidate dan principal candidate. Kalau boleh tahu itu gimana ya, Kak? Gimana? Mungkin Kak Khairul bisa diceritain gimana ya sambil mungkin Kak Dean juga nyeritain perspektifnya ya. Oke. Iya, Kak Khairul. Jadi saat kita pengumuman hasil wawancara itu kita dinominasikan sebagai Fulbright candidate dulu ya sebelum jadi Fulbright Scholar. Jadi ada dua jenis kandidat, ada yang principal, ada yang alternate. Principal tuh ibaratnya kayak kandidat utama gitu ya. Sementara kalau alternate itu mungkin aku mau bilang istilahnya kayak cadangan tapi sebenarnya nggak juga gitu karena sebenarnya ujung-ujungnya alternate ini tuh tetap mendapat fasilitas yang sama gitu dari Fulbright. Jadi tetap ikut tes TOEFL dan GRE, tetap didaftarkan ke kampus, tetap dicarikan beasiswa tambahan gitu. Dan kalau misalnya diterima kampus, itu sudah pasti berangkat juga gitu. Jadi nanti statusnya akan dinaikkan dari alternate ke principal gitu. Jadi sejauh ini aku belum banyak menemui perbedaan antara alternate dan principal, meskipun ada temen S3 itu yang karena funding dari kampusnya itu masih um, belum ada. Jadi temen yang alternate ini, yang S3 ini keberangkatannya ditunda jadi tahun berikutnya. Tapi di tahun berikutnya statusnya sudah otomatis naik menjadi prinsipal seperti itu. Oke, thank you Kak Dean. Oke, berarti ada opsi untuk mungkin buat teman-teman yang mau consider differ ya. Oke, Hmm. oke, ada dua pertanyaan lagi dari yang pertama dari Kak Raka. Oh iya, apakah di Fulbright itu hanya khusus di US aja ya Kak, atau ada di negara lain juga ada? Yes, Kak. Jadi Fulbright itu khusus di US aja karena dia adalah beasiswa dari pemerintah Amerika Serikat. Oke, itu ya Kak Raka. Oke, the last question, mungkin sambil menutup juga ya dari Kak Fitria. Oh iya Kak, waktu kalian daftar beasiswa ini, apakah ikut kelas mentoring atau daftar sendiri Kak? Iya Kak Fitria, aku waktu daftar tahun 2023 itu aku nggak ikut mentoring. Jadi aku uh, pure daftar sendiri. Cuman paling aku uh, minta temen-temenku untuk review esai dan latihan wawancara gitu aja sih. Tapi untuk kelas mentoring yang terstruktur itu enggak. Oke, kayak gitu ya, Kak Fitria ya. Oke. Nah, the last one dari Kak, oke, sorry banget nambah satu lagi ya. Ini Ya yang nggak terakhir apa-apa. ya, Santai. teman-teman. Oke, dari Kak Zakia. Kamu mau nanya, di berkas yang dibutuhkan itu kan ada hasil tes bahasa Inggris. Nah, ada batasan minimal nggak, Kak? Hasil tesnya harus berapa? Yes. Ada minimalnya dan itu berbeda ya untuk S2 dan S3. Mungkin aku uh, share screen bentar karena tadi udah sempat uh, termuat juga di presentasi aku. Oke, udah masukkah layarnya? Ya, Ya, jadi untuk Fulbright sendiri dia bisa pakai TOEFL ITP, IBT, IELTS ataupun Duolingo dengan syarat minimalnya beda-beda ya untuk masing-masing tes dan untuk yang S3 atau PhD itu sedikit di atas dari syarat master. Nah, ini juga yang menarik dari Fulbright itu dia menerima tes Duolingo. Jadi, mungkin kalau beberapa beasiswa lain itu belum menerima ya kalau Fulbright sudah menerima tes Duolingo dan ini kalau dari segi biaya lebih
murah ya dibanding IBT ataupun IELTS gitu. Jadi bisa jadi option juga buat teman-teman. Fun fact juga di beberapa kampus di US pun juga sudah banyak yang mulai menerima tes Duolingo gitu. Kayak contohnya di Johns Hopkins itu sudah menerima tes Duolingo sebagai syarat tes bahasa Inggrisnya. Oke, gitu ya, Kak Zakia. Oke, jadi itu pertanyaan terakhir di webinar malam hari ini ya. Oke, sebelumnya buat teman-teman, again, nanti untuk recording akan kami kirim hari Senin ya. Jadi recording dan materi akan kami kirim hari Senin. Jadi mohon ditunggu karena kita tidak bekerja di hari Minggu. Tidak ada yang mau bekerja di hari Minggu, oke? Jadi hari Senin silakan ditunggu sampai kita kirim materi dan juga recordingnya. Dan mungkin buat teman-teman yang nanya kayak ada absen atau enggak, ini tidak butuh absen dan kami tidak akan mengeluarkan absen atau sertifikat juga ya, karena ini memang lebih ke arah sharing session aja. Gitu ya, kita pengen tahu insight dari KDN waktu KDN daftar Fulbright itu seperti apa. Oke, baik. Thank you buat teman-teman yang sudah hadir, terutama juga KDN yang sudah setuju jadi guest speaker kita pada malam hari ini. Makasih banyak atas insight-nya, PPT-nya, dan semua jawaban dari pertanyaannya. Thank you banget, sudah sangat inspiring buat teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Dan again, mungkin sedikit reminder ya, bahwa si Fulbright ini dia deadline-nya tanggal 15 Februari ya, tadi ya. Jadi teman-teman Betul. masih punya banyak waktu ya, satu setengah bulan lah ya, masih ada gitu. Jadi bisa dikejar, bisa dibikin first draft-nya dari yang disampaikan sama Kak Dean di malam hari ini. Oke, karena tadi kita buka dengan salam, jadi saya tutup juga dengan salam. Terima kasih buat teman-teman yang hadir. Selamat malam, have a great weekend, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Kak Dwi dan teman-teman dari Iya, Titik Nol. terima kasih Kak Thank you, Dean. Bang. Thank you, Bang.